Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bisa hadir dalam kajian tadabbur Al-Quran. Yang kita akan bahas adalah surat Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr. Al-Fajr ini betul kan? Al-Syam udah lewat, Al-Balad udah selesai. Terakhir kan Al-Balad kan? Ya. Habis Al-Balad, Al-Fajr. Ya. Surat Al-Fajr ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 30 ayat. Disebut dengan surat Al-Fajr karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Fajr di ayat pertama, wal Fajr. Surat ini ada 6 tema, ada 6 pembahasan. Yang pertama, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan Fajr, dengan malam yang 10, dengan atau 10 malam Dzulhijjah. Kemudian bersumpah dengan sesuatu yang genap dan sesuatu yang ganjil. Kemudian bersumpah dengan malam. Jadi ada 5 sumpah Allah di ayat pertama sampai ayat yang kelima. Yang kedua, kisah beberapa umat terdahulu yang dihancurkan karena mereka mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini ada Ad, Tsamud, dan Fir'aun. Nah, ini ayatnya ayat 6 sampai 14. Yang ketiga, penjelasan tentang bahwa kehidupan ini adalah ujian. Ujian. Baik ujiannya dalam kebaikan maupun ujiannya dalam keburukan. Dan tabiat manusia dalam menghadapi ujian. Ini ayatnya 15 sampai 20. Ya. Yang keempat,
sifat daripada hari kiamat. Sifat hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Surat Al-Fajr ayat 21 sampai 23. Yang kelima, uraian tentang manusia dibagi dua di akhirat. Ya. Yang bahagia dan yang sengsara. Ayat 24 sampai 26. Yang keenam, kenapa Bu? 26. 24 sampai 26. Masya Allah ibu-ibu semangat nulisnya. Yang keenam, yang terakhir, kebahagiaan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kebahagiaan orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan nikmat yang besar. 27 sampai 30. 30. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang mau perlu kita ulang? 3. Yang tercatat apa? Ya. Ujian. Ya, itu dia. Ayatnya 15 sampai 20. 15 sampai 20. Nah, ada lagi? Nah, jadi kira-kira Al-Fajr yang 30 ayat ini temanya dalam 6 tema. Ya. Kalau tidak ada yang perlu. Yang kedua, apa tuh? Ya, yang dihancurkan oleh Allah karena mendustakan Rasulnya. Ya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan Firaun. Dan kaum Firaun. 6 sampai 14. Ada lagi? Ya, cukup? Cukup. Nah, ini cara mudah untuk kita memahami, membahas. Nah, membahas. Kan kalau ayat begitu aja 30, kan ya kan? Dengan kita bagi-bagi tema, kita begini ceritanya, begini ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi waktu fajar. Ini kalau untuk sumpah, kita kan sudah tidak asing lagi. Ya, bahwa sumpah itu kan ada 4 rukunnya.
huruf sumpah, yang bersumpah, objek sumpah, tujuan sumpah. Nah, di sini huruf sumpahnya wawu. Yang bersumpah tentunya Allah Subhanahu wa taala. Objek sumpahnya ada 5. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim terkadang dengan 1, wal asr, 1, terkadang 2, ya kan? Terkadang 3, paling banyak 7 dalam surat Asy-Syams. Itu paling banyak. Jadi paling sedikit Allah bersumpah dengan 1 objeknya, paling banyak 7. Nah, ini Allah bersumpah dengan 5. Oke. Wal fajr, demi waktu fajar. Fajar ini adalah waktu menjelang subuh. Terkadang kita dengar sholat sunat fajar. Terkadang kita dengar sholat sunat subuh. Nah, fajar, subuh itu sama. Tapi subuh itu datang setelah fajar. Nah, jadi secara penamaan sebenarnya sholat qobliyah subuh itu namanya sholat sunat fajar. Garis miring sholat sunat subuh. Nah, qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Nah, boleh 1, boleh 2. Kenapa 2-2? 1 aja. Jadi kalau ada orang bilang sholat sunat fajar, itulah sholat sunat subuh. Nah, tapi kalau kalau sholat sunat fajar itu gini, yang kita lakukan sholat di belakang imam yang suaranya besar berjamaah namanya sholat bukan fajar. Tidak, ya, yang antara qomat sama azan, sholat sunat fajar, garis miring sholat sunat qobliyah subuh. Nah, tapi kalau sholat yang ada imamnya, kalau ini kan sendiri. Kalau yang ada imamnya, sholatnya panjang 2 rakaat, yang ada kunutnya, itu namanya sholat subuh. Itu wajib. Sholat sunat fajar, sunat. Ini digunakan dalam Al-Quran juga, dalam hadis juga. Dua-duanya digunakan, bahasa fajar, bahasa subuh. Ya. Tapi lazimnya untuk pelaksanaan yang wajib namanya sholat subuh. Begitu. Nah, karena dalam bahasa Arab itu antara fajar dengan subuh artinya beda. Artinya beda. Duluan fajar baru subuh. Fajar itu adalah waktu pertanda malam sudah berakhir, masuk dalam awal siang. Awalnya itu ditandai dengan terbitnya fajar. Tapi kan matahari kan belum terbit, baru mulai. Nah, begitu. Nah, subuh itu baru sudah mulai nampak dia.
Makanya antara fajar dengan subuh dalam Al-Quran ini kan digunakan. Was-subhi idza tanaffas, was-subhi idza adbar. Jadi kalau subuh waktunya lebih lama. Fajar sedikit aja, nah, waktunya sedikit aja. Nah, gitu. Nah, ibu sekalian, di sini disebutkan bahwa fajar waktul ladzi yanbaliju fihi nur subhi kulla yaum litabdidi hijabiz zalam wa zuhurun naum wa zuhurun nur. Ya. Waktu mulai terbit atau mulai awal zuhur seperti saya bilang tadi. Ya, awal siang, awal. Pertanda berakhirnya malam. Ya. Ini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Ini waktu fajar ini waktu yang sangat penting, sangat istimewa. Yang pertama, di sini inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Artinya sholat subuh itu, ibu, dihadiri oleh malaikat. Ayat ini tidak menyebutkan sholat lain. Itu satu. Yang kedua, subuh adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pergantikan antara malaikat siang dengan malaikat malam. Pergantiannya di waktu subuh sama di waktu asar. Subuh tugasnya sampai asar. Asar tugasnya sampai. Ketika kita berada di waktu subuh yang dihadiri oleh para malaikat. Malaikat yang tugas dari asar sampai subuh buat laporan. Si fulan bin fulan aku tinggalkan dalam kondisi sholat berjamaah di masjid. Si fulan bin fulan aku tinggalkan dalam kondisi tidur nyenyak, berselimut karena hujannya berat. Itu apa? Sama juga asar. Asar tadi itu juga dibuat laporan. Aku tinggalkan hambamu ya Allah di waktu asar dalam kondisi sholat berjamaah di masjid. Yang tidur, yang telat sholat asar, ya udah laporannya dalam kondisi tidur sesuai dengan kondisi dan situasi. Makanya karena bacaan sholat subuh ini dihadiri oleh para malaikat, disunahkan bacanya agak panjang. Jangan kuliah kulhu. Kalau kuliah kulhu itu bolehlah di maghrib. Justru maghrib isya kita disuruh pendek-pendek. Karena kan manusia kaum muslimin dalam keadaan kesibukan. Subuh, sibuk apa subuh? Baru bangun tidur. Baru bangun. Awal kegiatannya adalah sholat subuh. Apa yang mau diburu-buru? Apa yang mau dikejar? Baru mulai. Kalau kita hari ini kan
ngantar anak jam 7:30, subuh jam 6:15, kan masih panjang. Tapi kalau maghrib isya dibawa panjang, itu nggak nyaman. Maka karena dia dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat, maka disunahkan baca sholat subuh itu agak panjang. Agak panjang. Dan untuk membedakan antara orang munafik dan orang yang tidak munafik pada sholat subuh. Sholat subuh. Yang paling penting itu di sini. Karena untuk bangun subuh perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ya. Makanya kalau kita punya anak laki-laki, punya suami, pastikan subuh berjamaah dan waktunya bisa sempat sholat fajar dan subuh berjamaah. Gitu. Nah, ini Allah bicara tentang keutamaan waktu fajar. Waktu fajar. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah ingin kita memulai awal hari, detik-detik pergantian malam dengan siang di waktu fajar itu dimulai dengan Quran al-Fajr. Bacaan Quran di waktu fajar atau sholat subuh. Itu maknanya kita memulai hari kita dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Di sini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 10 Zulhijjah, 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, ada yang berpendapat 10 pertama bulan Muharram. Yang ketiga, 10 terakhir bulan Ramadan. Tiga-tiganya terkait dengan angka 10. Tiga-tiganya punya kelebihan. Tapi di sini yang lebih banyak dianut oleh ulama tafsir adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya. 10 pertama bulan Zulhijjah. Makanya di sini dibuat umum walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Tidak disebutkan walayalin ashr min Zulhijjah atau walayalin ashr min Ramadan, walayalin ashr min Muharram, nggak ada. Dibuat umum begitu karena bisa masuk tiga-tiganya. Ya. Biar bisa masuk tiga-tiganya. Walaupun tadi saya katakan kebanyakan ulama tafsir cenderung kepada ini adalah 10 pertama, malam 10 atau malam-malam 10 di bulan Zulhijjah. Hadisnya menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dikerjakan lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, walaupun dengan jihad fi sabilillah? Qalu walal jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, ya. Qala walal jihad fi sabilillah, walaupun dengan jihad fi sabilillah. Illa, kecuali rajulan
kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya dan hartanya. Summalam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali lagi. Artinya dia syahid fi sabilillah. Nah, berarti ini keutamaan waktu yang kedua. Yang pertama tadi waktu fajar. Kalau waktu fajar ini setiap waktu fajar, ya kan? Tidak ada batas. Keutamaan wal fajar ini setiap fajar. Tidak ada batas waktu. Bukan fajar bulan Zulhijjah atau enggak. Setiap waktu fajar, selama ada fajar, maka di situ ada keutamaan. Kalau yang 10 pertama bulan Zulhijjah ini kan sifatnya tahunan. Tahunan. Ini fajaran. Kalau tadi kan tahunan. Ini fajaran, setiap fajar. Ya, setiap waktu, setiap hari. Ya. Baik. Sekarang yang ketiga. Allah bersumpah dengan wasyaf wal watr. Syafa' artinya ganda. Yang genap. Yang genap. Atau yang berpasangan. Syafa'. Sedangkan watr, witir, yang ganjil. Yang ganjil. Atau satu. Ya. Ibu sekalian, yang berpasangan dengan yang satu kan banyak kan? Sekarang yang berpasangan apa? Yang ganda. Yang ganda atau yang berpasangan. Kita manusia, laki perempuan, siang malam, langit bumi. Nah, itu namanya berpasangan. Allah bersumpah dengan sesuatu yang Ia ciptakan secara berpasangan. Ada lagi yang Allah ciptakan sendiri tanpa pasangan. Ya, tanpa pasangan. Apa contoh yang sendiri tanpa pasangan? Kenapa? Apa? Waktu. Apa tuh waktu? Jadi di sini water ini kita jangan terjebak dengan satu. Witir itu apa artinya? Ganjil. Ganjil. Ganjil 1, 3, 5 kan ganjil. Salat. Nah, salat witir. Ya. Jadi setiap sesuatu itu ada yang satu, ada yang berpasangan. Bilangan ada yang ganjil, ada yang genap. Ya. Allah bersumpah, Allah ingin katakan bahwasanya aku yang menciptakan segala sesuatunya itu, ada yang berpasangan, ada yang ganjil, ada yang ganda, ada yang ganjil.
Ada yang satu, ada yang sendiri. Nah. Walaya wasyaf'i wal watr. Ada lagi yang menyebutkan bahwa asy-syafa' itu adalah hari 10. Sedangkan watr adalah hari ke-9. Jadi Asyura itu syafa', Tasu'a, watir. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa asy-syafa' adalah tasyrik awal. Wal watir adalah hari yang ketiga. Nah, makanya ini lebih cocok hubungannya dengan bulan Zulhijjah karena komentar para ulama yang mengatakan bahwasanya syafa' itu adalah tasyrik awal, witir itu adalah hari yang ketiga. Kemudian ada lagi berpendapat syafa' itu adalah Asyura, hari 10 terakhir, hari ke-10, sedangkan yang witir adalah hari yang ke-9, Arafah, hari Arafah. Hari Arafahnya namanya witir, hari yang ke-10 Zulhijjahnya namanya syafa'. Karena dua-duanya punya keistimewaan. Baik, ini yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sumpah yang keempat. Ya. Yang kelima, ayat yang keempat, walaili idza yasr. Dan demi malam apabila dia berlalu, berjalan. Terus sekalian, itu malam yang disebut dengan walaili idza yasr itu artinya malam secara keseluruhan, mulai dari maghrib sampai menjelang sholat fajar, itu namanya lail. Allah bersumpah dengan malam. Kira-kira ketika Allah bersumpah dengan malam, maka isi malam itu memiliki keutamaan ataupun memiliki makna. Malam itu kita lewati dengan apa? Perhatikan, dimulai dari sholat maghrib, sholat isya, habis itu witir, tahajud. Nah, kalau tahajudnya lama, lamalah malamnya. Kalau tahajudnya singkat, singkatlah malamnya. Artinya malam yang dari maghrib sampai subuh ini kita gunakan untuk apa? Karena dia akan setiap malam berlalu. Nih sebentar lagi kan malam datang. Kita buat rencana apa di malam hari? Ngapain kita di malam hari? Yang udah jelas tidur. Itu rutin. Yang udah jelas. Cuman di sela-sela tidur kita itu mau kita isi dia dengan kegiatan apa lagi? Jangan sampai waktu tidur kita lebih panjang dibandingkan dengan waktu kita beribadah atau beraktivitas. Maghrib berapa menit? Kita sholat. Katakanlah 10 menit. Maghrib 10 menit. Isya 10 menit juga. 20 menit. Ya kan?
Nah, kalau mau kita kalkulasi kasar, maghrib dengan ba'diyah qobliyahnya, isya dengan qobliyah ba'diyahnya berapa menit? 20 menit, dua-duanya atau satu? Nah, gini aja, maghrib 15 menit dengan qobliyah ba'diyah, isya 15 menit dengan qobliyah ba'diyah. Jadi untuk maghrib dan isya setengah jam. Ya, setengah jam. Bisa, mau digabung bisa, mau dipisah juga bisa. Saya ingin kita kalkulasi waktu. Kita merencanakan. Berarti dari maghrib sampai fajar berapa jam? Ya, ya, katakanlah misalnya 12 jam. 12 jam. 12 jam. Berarti ini baru selesai maghrib isya setengah jam. Hah? Ya, berdoa. Berdoa berapa lama? 20 menit. Ah, berarti 20 menit tambah 20 menit berarti 40 menit. 40 menit. Ya. Dengar kajian. Nah, maksud saya, inilah yang wajib ini, yang wajib 40 menit. Yang wajib 40 menit. Ini kan peluang kita mau ngisi apa aja terserah. Kenapa? Karena walaili idza yasri, malam itu dia akan jalan dia. Jalan terus, tiba-tiba udah subuh. Maksudnya dalam walaili idza yasr ini kita mau buat apa? Terserah kita. Pilihan. Artinya Ibu sekalian, kalau misalnya ternyata lebih banyak tidurnya. Dari 12 jam tidur 8 jam. Misal, berarti kan catatannya tidur 8 jam. Ya kan? Kalau tidur kita 6 jam, 6 jam berarti 6 jam lagi kita beraktivitas apa? Hah? Ibadah juga. Kalau tidur aja ibadah, bagaimana enggak tidurnya? Kan begitu. Nilainya itu. Nah, apalagi enggak tidur. Makanya walaili idza yasr ini kita rancang. Kita bangun jam berapa, tahajud berapa lama, witir berapa lama, tidur berapa lama. Tadi dengar kajian, baca buku, ngaji, zikir berapa lama, tidur jam berapa. Supaya semuanya ini dalam kalkulasi ibadah dalam walaili idza yasri, melewati malam. Karena biasanya, nah kenapa Allah ingatkan ini? Karena lazimnya manusia kalau malam tidur. Ya kan? Lalo kan? Image-nya, persepsi yang kita dapatkan, kalau udah malam itu tidur. Ya. Ya. Iya, betul. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Memang malam, kan Allah sudah sebutkan, waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu pakaian. Untuk tidur, istirahat. Gitu. Cuman apakah satu malam istirahat? Gitu. Apakah satu malam istirahat? Capek juga kan? Maka ya, itulah maksud saya bagian dari program walaili idza yasri. Nah. Jadi Ibu sekalian,
Kalau di siang hari kita tidak sempat untuk melakukan perenungan, karena kan kita ketemu banyak orang, kita banyak kegiatan, jumpa manusia banyak. Jadi kita ini berhadapan dengan orang. Di malam hari kita berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan jadi bekal kita di esok hari. Ketemu banyak orang, kita ngisi bensin, ngecas baterai, ngecas spiritual ruhiyah kita di malam hari. Karena di siang hari kita nggak sempat, banyak nggak sempatnya. Kemudian di malam hari kita bisa bermunajat sama Allah. Di siang hari kita nggak bisa. Jadi di saat dia dijadikan sebagai waktu tidur, di saat itu juga dijadikan sebagai waktu untuk munajat. Makanya ada tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Baik. Berarti ini sudah 5. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Baca tuh Ibu. Iya. Bukan, yang kelima. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Nah, tadi kan 5 sumpah. Sumpah dengan malam, sumpah dengan fajar, sumpah dengan 10 malam, sumpah dengan genap ganjil, sumpah dengan malam yang berlalu. Ini semuanya kata Allah, hal fi dzalika qasam. Apakah dengan yang 5 tadi itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal? Menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Ya. Kalau kita lihat di sini, wal fajr dengan wal laili. Wal fajr pertanda awal siang, wal laili pertanda malam. Perhatikan kombinasi antara siang yang diawali dengan fajar, malam yang diawali dengan wal laili idza yasr. Di antara keduanya ada keutamaan 10 malam, ada keutamaan genap dan ganjil. Dari itu semuanya Allah inginkan agar kita mengambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Oke. Jadi di fajar ada pelajaran, walayalin ashr ada pelajaran, wasyaf'i wal watr ada pelajaran, dan wal laili idza yasr juga ada pelajaran. Jadi nyuruh kita untuk mengambil pelajaran. Malam ketika dia datang, berjalan dan berlalu, pelajarannya apa? Fajar, pelajarannya apa? Gitu. Kita bisa ngambil sendiri karena kita punya pengalaman sendiri. Baik, kita lanjutkan. Baca Bu. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat, taro,
Ibu sekalian, ini Nabi Muhammad disuruh lihat. Nabi ada lihat? Nggak lihat kan? Tidakkah engkau melihat? Nabi nggak melihat, kisah dulu kan jauh kali. Yang disuruh lihat itu bukan lihat dengan mata telanjang, tapi lihat fenomena, lihat pelajaran. Kisah-kisah yang sudah diceritakan itu, lihat apa manfaat dan pelajarannya. Jadi ayat ini nyuruh, wahai, tidakkah engkau melihat? Bukan lihat dengan mata telanjang, karena kejadian sudah berlalu. Artinya Allah nyuruh kita melihat kisah-kisah lalu itu seperti dia terjadi hari ini. Seperti terjadi. Jadi kisah lalu dibawa dalam suasana sekarang, sehingga kita bisa melihat. Melihat dengan mata hati, bukan dengan mata telanjang. Bukan dengan mata ini, tapi dengan mata hati. Bagi yang datang ke sana. Yang kita hari ini bahas di Nesu, kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Bisa bagi yang datang ke tempat kaum Ad yang hari ini ada di daerah sana, di ada Saudi Arabia atau di Yaman, bisa dengan mata telanjang. Tapi yang nggak datang ke sana, pakai video bisa juga. Kenapa? Iya, tapi kan daerahnya masih ada. Nama daerahnya ada. Nama daerahnya ada. Nggak ada lagi. Iya. Musnah. Yang ada itu kan Madain Soleh. Kalau wa Tsamud. Nah, ini Tsamud. Ini ada nih. Jadi yang jadi batu itu kaum Nabi Lut di daerah Sodom. Tapi kalau Tsamud ini Madain Soleh ada. Orang kalau umrah masih ada. Yang istana-istana yang di Pahat itu kan bekas dari Tsamud. Nah, seperti Mesir kan masih ada. Fir'aunnya, piramidnya. Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat? Cuma lihat, ini kan kepada Nabi nih. Apakah Nabi waktu itu ada YouTube? Yang ada YouTube kan kita. Global. Global. Kita hari ini, semua yang ada dalam Al-Quran ini bisa kita lihat dengan pakai YouTube. Ayat ini turun, belum ada YouTube, belum ada kamera, belum ada apa-apa. Makanya dengan mata hati ngambil pelajaran atau lewat langsung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana fa'ala rabbuka? Jadi kalau kata fa'ala rabbuka itu artinya Allah memberikan azab. Dahsyat. Ad ini adalah kabilah Arab kabilah Arab dari anak keturunan Ad. Jadi Ad ini nama tokoh.
Di Arab itu nama tokoh dijadikan nama suku. Nah, An ini adalah diambil dari nama tokoh. Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah, ini nama silsilahnya. Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Anak dari Sam bin Nuh. Jadi ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Nah, enggak, Nabi Hud, lebih awal lagi. Di zaman Nabi Hud. Untuk Ad, nabinya Hud. Untuk Ad, nabinya Hud. Berarti Hud ini kan keturunan dari Nabi Nuh. Ya. Lakob, nah, gelar daripada Ad itu Iram. Nah, kan ada nih Iram. Iram ini nama lain daripada Ad. Iram di ayat yang ke-7. Nah, kan tadi Ad namanya Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Kaum Ad ini yang nabinya Hud, gelarnya Iram. Ya. Irama dzatil iman. Dzatil iman ini artinya Iram atau kaum Ad yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Bukan, itu nanti Samud. Nah, jadi mereka ini, Ad ini adalah suku yang nomaden, yang pindah-pindah. Tapi tendanya, rumahnya dan bangunannya tinggi-tinggi. Karena dia tempatnya tinggi dan bangunan tinggi, disinyalir orangnya tinggi. Kan Dzatil Imad, dia punya di situ terjemahkan apa? Bangunan-bangunan tinggi. Kalau bangunan-bangunan tinggi kan berarti dia orangnya besar-besar. Ya. Sukan khiyam al-aliyah, penduduk yang memiliki kemah tinggi. Wa hadza kinayah anil ghina wal bastah, dan bangunan tinggi, kemah yang tinggi itu merupakan kiasan orang kaya, orang yang makmur. Kalau nggak makmur, orang miskin mana bisa buat bangunan tinggi? Ya kan? Nah, padang pasir. Iya. Dan kenapa? Ya, bangunan tinggi itu kan berarti dia orang kaya, orang makmur. Berarti dia kan berpendidikan. Bagaimana bisa buat bangunan tinggi kalau nggak berpendidikan? Nah. Dan mereka itu wakanat manaziluhum birimal fil ahqaf. Dan mereka itu tinggal di daerah yang banyak pasir. Banyak pasir. Namanya ahqaf. Ya. Tempatnya itu antara Oman dan Hadramaut. Tempatnya. Nah, ini yang tadi kata Ibu. Tempatnya antara Oman dan Hadramaut. Di mana Oman, mana Hadramaut kita nggak tahu. Tapi disebutkan dalam sejarah tempatnya di antara Oman dan Hadramaut. Yaman, bagian selatan Arab.
Nah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan umat sebelumnya yang seperti kaum An. Yang seperti kaum An. Gimana bentuknya? Buka surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 15. Fussilat surah 41. Ya. Ya. Ya, silakan. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dan kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Sekali lagi. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, Ya. dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi kaum Ad ini kaum yang kuat, kaum yang hebat, dia bisa bangun bangunan yang tinggi. Di waktu itu dialah yang paling hebat. Nah, Tapi nggak lama mereka. nggak lama. Kemudian baca lagi, ya, dikit lagi, ayat ke-9. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan Thamud ini adalah anak dari Katir bin Iram bin Sam. Nah, sama juga. Ya, ini kan Nabi Soleh. Kan semuanya kan keturunan situ. Nama sisilahnya anak dari Katir bin Iram bin Sam. Nah, kalau udah Sam ini kan bin Nuh. Nah, tinggal di Hijir namanya. Hijir itu antara Syam dan Hijaz. Syam dan Hijaz. Hijaz ini namanya kalau sekarang di Madinah, Mekah, Madinah itu Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Ya. Syam itu dulu, sekarang Syam itu adalah Palestina, Lebanon, Suriah sama Yordan. Itu namanya Syam dulu. Negara Syam, sekarang jadi 4 negara. Dulu Hijaz. Hijaz itu namanya Mekah, Madinah. Ya. Wahum kaum saleh. Thamud ini adalah kaum saleh.
Jabus sakhra bil wad, dan mereka memotong, membelah gunung batu dan mereka jadikan sebagai rumah dan istana. Kalau tadi tenda-tenda yang tinggi-tinggi bukan gunung, tapi mereka pindah-pindah buat. Kehebatan dari kaum Ad di zamannya. Samud lagi, dia memahat gunung batu menjadi istana dan rumah. Mereka nggak buat rumah seperti kita. Mereka buat rumah dan istana, tempat tinggal di bukit-bukit batu, di gunung-gunung batu. Nah, Bilwad, nama daerahnya Wad. Ya. Ini yang kedua. Ad, nabinya Hud. Samud, nabinya Saleh. Saleh. Oke. Yang ketiga, wa Fir'aun dzil autad. Fir'aun yang punya banyak bala tentara. Di masanya Fir'aun ini punya banyak bala tentara. Ya. Malah dia yang mengaku sebagai Tuhan. Ya. Autad di sini dipahami oleh sebagian ulama tafsir itu adalah piramid-piramid. Nah, yang dibuat pasak, yang buat besar-besar. Yang pernah ke Mesir kan lihat tuh bagaimana piramid-piramid. Dan itu tidak ada di tempat lain. Jadi masing-masing ini punya keistimewaan. Soleh dengan memahat batu jadi istana dan rumah, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya membuat piramid-piramid yang besar-besar. Artinya Allah katakan, mereka hebat di masanya, megah di masanya, punya kehebatan di masanya. Tadi apa dia bilang? Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan azab kepada kaum Ad, kaum Samud dan Firaun? Sekarang di mana mereka berada? Orang-orang yang dulu hebat di masanya kemana mereka? Mati. Orang-orang yang tersohor, yang punya bangunan yang megah, termasuk Madain Soleh yang sekarang masih ada, yang ada di daerah Saudi itu, orangnya mana? Sudah mati. Allah ingin katakan, wahai Muhammad, kafir Quraisy yang kamu ajak ini hanya kecil, tidak seperti Fir'aun, enggak seperti kaum Ad, enggak seperti kaum Samud. Kafir Quraisy apa andalannya? Andalan kafir Quraisy apa? Kan cuma Ka'bah aja. Ka'bah yang bangun siapa? Ibrahim. Kan mereka cuma tinggal menikmati kemasyhuran dan keberkahan Ka'bah. Tapi peninggalan mereka untuk sekarang apa? Nggak ada. Artinya ada yang lebih hebat lagi dibandingkan mereka dengan mereka, wahai Muhammad. Itu ada kaum Nabi Hud, Ad namanya, ada kaum Nabi Soleh, Samud namanya, ada Fir'aun, kaum Nabi Musa, Fir'aun namanya. Yang tiga-tiganya sekarang hanya tinggal nama, tidak ada wujudnya. Kalau mereka ini seperti yang tiga itu, nanti mereka akan merasakan sebagaimana yang sudah terjadi. Dan mereka ini pun enggak kuat-kuat kali. Enggak seperti kesohoran dan kemasyhuran kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad alladziina taghaw fil
iramadatil iman alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad. Ternyata kemasyhuran, kemegahan mereka-mereka itu membuat mereka berlaku sewenang-wenang. Memang kecenderungan kalau sudah punya jabatan, punya kemakmuran, punya otoritas kekuatan, cenderung sewenang-wenang. Ini bukan hanya berlaku sekarang, sudah dari sononya begitu. Tinggal ngikutin. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah pengulangan sejarah, bukan hal baru. Kalau ada yang hari ini melakukan kesewenang-wenangan, ini ada gurunya. Ya kan? Fa'aktsaru fihal fasad, dan mereka memperbanyak kerusakan. Kalau sudah semena-mena, maka yang ada adalah kerusakan. Kalau sudah diktator, kalau sudah semena-mena, kalau sudah zalim, pasangannya adalah rusak. Gitu. Allah sudah ingatkan. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta adam. Dan Allah sobba itu Bu, ini air kalau ditumpahkan tuh sobba. Azab itu ditumpahkan, dikasih yang besar, bukan tanggung-tanggung, bukan dikit-dikit, bukan pelan-pelan, tapi dibuat besar dan sekaligus habis. Makanya umat terdahulu kan mana ada sisa lagi? Nggak ada sisa. Kalaupun ada sisa cuma wujudnya aja, istananya, tempatnya, tapi orangnya habis. Itu Allah dah fasabba alaihim, Allah musnahkan semua dengan cemeti adab. Sauta adab. Sauta itu cambuk, adab. Jadi dibuat siksaan atas mereka yang semena-mena dan atas mereka melakukan kerusakan. Inna rabbaka labil mirsad, dan sesungguhnya Tuhanmu itu memantau. Jadi apa yang terjadi dulu dan apa yang terjadi yang akan datang, Allah akan memantau. Kalau sudah melakukan tindak semena-mena, kalau sudah melakukan kerusakan, awas, hati-hati, aku akan kasih azab. Jadi jangan dipikir orang yang semena-mena dan melakukan kerusakan itu bisa nyaman-nyaman saja. Perasaannya nyaman-nyaman saja, tapi Allah mengintai. Mengintai itu tidak ada lepas dari pengawasannya. Sudah jam 6.15 ya. Kita cukupkan, nanti kita sambung di ayat yang ke-15 sampai selesai. Berarti baru tema yang kedua ya. Oke. Nanti insya Allah minggu depan tema yang ketiga. Jadi pelajarannya yang bisa kita ambil bahwa Allah bersumpah dengan lima hal untuk kita jadikan pelajaran dan iktibar. Yang kedua, Allah menceritakan tiga kisah umat yang menonjol pada masa lalu. Ad, Samud, dan Fir'aun. Nah, tapi tiga-tiganya musnah karena mereka melakukan tindakan yang semena-mena dan melakukan tindakan kerusakan. Ini ketentuan yang Allah tetapkan sejak dahulu, hari ini dan sampai akan datang. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.